Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman, dan yang akan saya bahas di sini adalah jenis-jenis data dan juga variabel. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita langsung aja buka di aplikasi atau editor Dev C++ ini. Kita klik dua kali saja. Jadi kita sudah pernah menginstal di video sebelumnya. Oke, setelah sudah, teman-teman silakan bisa klik file, kemudian kita new, dan kita buat untuk source filenya. Oke, jika sudah, teman-teman akan tampil seperti ini, dan kita akan mulai untuk membuat sebuah codingan dengan menggunakan variabel, teman-teman. Oke, kita lihat bersama-sama. Untuk itu, saya akan skip video ini supaya mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini codingannya sudah selesai saya buat, dan di sini teman-teman bisa memperhatikan. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ada tipe data di sini yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu kita menggunakan variabel dan tipe data. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa tipe datanya adalah char. Nah, tipe data ini ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada integer int di sini ya. Ini salah satunya int. Nanti kita akan buat yang di sini juga. Kemudian ada tipenya adalah float, kemudian ada char yang sekarang saya udah buat ini, kemudian ada long integer dan seterusnya. Kemudian nanti saya akan sambil berjalan saya akan menjelaskan bagaimana atau cara penggunaan variabel di sini teman-teman, dan juga tipe data. Oke, jadi yang saya blok di sini adalah tipe data teman-teman, yaitu tipe datanya adalah char, dan str ini adalah variabel. Di sini teman-teman boleh memberikan nama sesuai dengan keinginan teman-teman, karena penggunaan nama variabel itu bisa bebas teman-teman ya. Jadi tidak selamanya hanya str misalnya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan ada kurung siku, kemudian di dalamnya ada 100. Ini menandakan bahwa panjang dari tipe data atau variabel str ini itu adalah 100. Jadi 100 karakter. Ya, char ini kepanjangan dari singkatan dari karakter ya. Jadi kita bisa memuat tulisan sebanyak 100 karakter di variabel str. Oke. Mungkin teman-teman masih bingung variabel itu apa. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi di pertemuan di kelas ya teman-teman. Jadi variabel itu ibaratnya sebuah gelas. Jadi sebuah wadah atau sebuah gelas di mana wadah tersebut itu memiliki tipe. Jadi kalau kita bisa bilang kalau wadah itu adalah gelas, maka gelas itu bisa menyimpan apa? Contohnya adalah menyimpan air. Ya udah, kalau misalnya gelas menyimpan air, yang menyimpan air aja. Dia nggak akan boleh menyimpan misalnya batu, misalnya menyimpan pasir, dan seterusnya. Itu sudah kita tetapkan di awal, sehingga kita harus tahu kira-kira wadah yang akan kita buat ini untuk menyimpan apa, gitu. Nah, contoh seperti ini, wadah yang saya buat bernama str, dan dia bisa menyimpan apa, yaitu nyimpan karakter. Di sini karakternya adalah apa? Isi dari karakter tersebut yaitu hello world. Ini pemrograman C di sini. Oke. Nah, itu model dari sebuah variabel teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini saya ada membuat sedikit perbedaan di sini, yaitu printf atau kita menampilkan tulisan. Tulisannya itu adalah di sini ada %s. %s ini berarti nanti pesan yang ditampilkan bertipe string. Ya, persen di sini menandakan bahwa ini adalah parameter tempat di mana str ini akan mengisi. Jadi str ini akan mengisi posisi persen ini, dan tipenya adalah string di sini s. Itu teman-teman. Jadi sudah tidak seperti video sebelumnya kita langsung menulis di sini ya. Jadi hello world di sini kita tulis. Jadi misalnya ini contohnya, di pemrograman sebelumnya kita tulis hello world kayak gitu kan ya, bla 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 gitu. Tapi untuk di pemrograman yang sekarang kita sudah menggunakan variabel, yaitu variabelnya adalah str tipenya. Kemudian di sini ada string ya. Di sini ada variabel str juga. Str ini menempati posisi persen yang ada di sini. Jadi posisi persen ini menandakan bahwa parameternya adalah apa. Ya, oke. Nah, kita coba running dulu teman-teman. Di sini saya coba compile.
Oke, kita bisa pilih execute, compile. Setelah saya compile, nah oke, seperti biasa kita akan diminta untuk menyimpan dulu, ya, menyimpan file dulu, yaitu kita simpan dengan nama di sini pertemuan 2 ya, karena kita sudah yang kedua. Kemudian tipe datanya jangan lupa selalu kita hapus pp-nya sehingga kita tetap dengan pertemuan 2.c. Ya, kita save. Setelah kita sudah save, maka program akan dikompil, errornya 0, warning 0, dan sekian untuk timingnya. Setelah kita sudah compile, kita run sekarang teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat hello world ini pemrograman C. Hasilnya sama teman-teman dengan yang minggu lalu atau dengan yang pertemuan yang sebelumnya ya. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya sama aja. Yang sekarang kita hanya menggunakan atau kita mengisi tulisannya itu ke dalam variabel. Kemudian variabelnya itu sudah berisi yaitu tulisan ini. Kemudian tulisan ini kita cetak di dalam printf ini. Gitu. Nah, sekarang kita bisa membuat contoh variabel yang lain. Nah, sekarang saya menggunakan tipe data yaitu tipe data integer ya, teman-teman. Integer. Oke, integer ini bisa menyimpan tipe data yang bersifatnya adalah angka. Sekali lagi, kalau char ya di sini ya teman-teman, di sini char ini bisa menyimpan tipe data yang tipenya adalah string atau tipenya itu bisa angka, bisa bisa angka atau bisa karakter atau huruf seperti ini. Gitu. Itu tipe dari variabel tipe data dari karakter ya, char gitu. Jadi di sini bisa angka, bisa huruf. Kemudian tipe data char ini biasanya hanya untuk menampilkan angka dan huruf saja. Jadi tidak bisa dijumlahkan, dikalikan, dikurangi atau dibagi. Kalau kita mau mengurangi, mengalikan, membagi dan mengurangi dan menjumlahkan, itu kita bisa menggunakan tipe data integer. Gitu ya. Jadi integer itu tipe data yang kita bisa bilang hanya angka. Oke, hanya angka dan tipenya adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu tipenya adalah apa? Min 1 sampai min sekian, kemudian 0, 1 dan seterusnya. 1 sampai 100 dan seterusnya, lebih dari 100 dan seterusnya gitu. Itu tipe data integer. Jadi misalnya saya pakai dengan tipe data integer untuk tahun ya. Nama variabelnya saya berikan nama tahun di sini. Jadi penulisan variabel itu kita mulai dengan tipe data dulu. Setelah itu nama dari variabelnya adalah apa? Saya mau membuat tahun. Kemudian di sini yaitu saya bisa mengisi langsung isiannya seperti ini teman-teman, atau saya langsung akhiri dengan titik koma seperti ini. Ini boleh. Jadi di bawah sini baru saya tuliskan tahun sama dengan misalnya gitu ya 2021. Oke, titik koma. Seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa membuat langsung di sini seperti ini sama dengannya langsung sebelum titik koma, atau kita pisahkan seperti ini. Gitu. Nah, setelah kita sudah buat seperti ini, saya sambung di sini dengan misalnya saya mau membuat tulisan hello world, ini pemrograman C, kemudian di tahun 2021 gitu. Jadi yang line breaknya ini saya hapus supaya dia nggak ke enter di bawah kayak gitu, atau kita biarkan saja dulu ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman isi dengan tahun, kemudian di sini diikuti dengan persen untuk parameternya, parameter tahunnya ini. Jadi parameternya kita isi dengan tanda persen, betul. Kemudian diikuti dengan tipenya adalah apa di sini, yaitu integer di sini ya, i, maka kita pakai i di sini. Kemudian setelah itu parameter yang kedua, karena ini ada dua parameter, teman-teman bisa perhatikan ada 2%. Ini persen yang pertama akan ditempati oleh str, dan persen yang kedua ini akan ditempati oleh ini variabel yang ada di sini. Itu yaitu variabel apa di sini, yaitu variabel tahun. Oke, saya tulis tahun kayak gitu. Ini saya isi dengan di ya gitu ya, di tahun. Jadi saya mau buat hello world, ini pemrograman C di tahun, parameter ini akan menempati posisi tahun ini. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan yang tadi ya. Kita coba compile dulu ya kan. Kita coba compile. Oke, nggak ada error, warning juga 0. Kemudian kita run.
Oke, setelah kita run, teman-teman bisa perhatikan di sini yaitu hello world, ini pemrograman C ya. Kemudian ada di tahun 2021. Di tahun 2021 ini di tahun ini akan menempati di sini di tahun ini. Kenapa dia turun ke bawah? Karena ada slash n di sini atau line break ya. Kemudian di tahun 2021 ini dapat dari mana? Yaitu ini persen ini. Persen I. Persen I itu didapat dari mana? Yaitu tahun. Tahun akan menempati posisi persen yang kedua atau parameter yang kedua ini. Sehingga isi dari tahun ini adalah apa? Yaitu 2021. Sehingga di sini muncul 2021. Gitu teman-teman kurang lebih. Nah, ini model contoh yang paling simpel. Sekarang saya akan coba lagi dengan menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu. Oke, kita akan coba. Jadi sini teman-teman bisa close saja dulu. Oke, dan di sini kita lanjut sambung ya. Misalnya saya buat lagi dua buah variabel lagi, misalnya integer a, kemudian integer lagi, misalnya b. Jadi saya buat dua variabel baru di sini, yaitu variabel a tipenya adalah integer dan variabel b tipenya adalah integer juga di sini. Kemudian a sama dengan misalnya 10 ya, kemudian titik koma, b sama dengan yaitu misalnya 4 ya, misalnya gitu. Oke, di sini 10 dan 4 di sini. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa mengisi di sini ya. Di sini teman-teman bisa, kita akan melakukan penjumlahan di sini, tapi kita butuh sebuah variabel untuk menampung hasil penjumlahan ini dulu teman-teman. Yaitu di sini adalah integer hasil, misalnya gitu ya. Tipe data, jadi nama variabelnya adalah hasil, tipe datanya adalah integer. Ini untuk menampung penjumlahan dari A ditambah B. Jadi saya buatkan di sini hasil sama dengan A ditambah B. Oke. A ditambah B yaitu berapa teman-teman? A-nya itu adalah di sini 10, kemudian B-nya berapa teman-teman? Di sini adalah 4. Maka A itu 10 tadi ditambah 4, maka hasilnya adalah 14. 14 akan ditampung atau akan disimpan di wadah yang namanya adalah hasil. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan di dalam print R-nya ini teman-teman gitu ya. Tahun 2012. Kemudian di sini saya tuliskan koma ya, koma, saya coba penjumlahan dari ya. Oke, ini teman-teman bisa isikan di sini bisa isikan di sini dulu sebelum saya buat dari, langsung saya coba penjumlahan kayak gitu ya, hasilnya gitu ya, hasilnya. Kemudian ini saya kasih persen. Kemudian tipe datanya adalah apa? Tipe data dari hasil ini yaitu integer, maka i di sini. Ya, ingat i. Kemudian di sini teman-teman tinggal tambah satu parameter. Lihat ini persennya ada 1, persen 2, persen 3. Maka di sini ada parameter 1, parameter 2 dan parameter yang ketiga. Ketiga itu adalah apa? Kita mau isi dengan hasil. Hasil gitu ya. Oke, sekarang kita coba execute dulu. Kita compile terlebih dahulu, nggak ada error. Oke, 0 errornya, warning 0. Kemudian selanjutnya kita run. Ketika kita run, teman-teman bisa perhatikan di sini, yaitu hello world, ini pemrograman C, itu adalah dari variabel str. Kemudian di tahun 2021, ya di sini di tahun ada persen parameter, yaitu parameter yang keberapa? 1, 2. Maka di sini adalah 1, 2. Ini tahun. Tahun adalah 2021 di sini. Kemudian saya lanjut dengan tulisan saya coba penjumlahan hasilnya. Saya coba penjumlahan hasilnya di sini yaitu persen i ya, persen i, parameter yang ketiga. Gimana kita bisa tahu parameter ketiga? Ini persen yang pertama parameter 1, persen yang kedua adalah parameter 2, persen yang ketiga adalah parameter yang ketiga. Ini 1, ini 2 ya, ini 3. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. Dipisahkan oleh koma setiap parameter. Oke, selanjutnya parameter yang ketiga adalah apa? Hasil. Hasil itu tadi yang tadi A ditambah B. A-nya adalah 10 dan B-nya adalah 4, maka A ditambah B adalah 14. 14 dimasukkan ke dalam variabel hasil sehingga variabel hasil ini dicetak di sini akan menghasilkan yang ini.
saya coba penjumlahan hasilnya 14 ya. Oke, kalau teman-teman mau nambah lagi parameter di bawahnya, misalnya ya di sini teman-teman bisa coba, yaitu saya coba penjumlahan dari A sama dengan ya gitu, dari aja dulu biar teman-teman nggak pusing. Ini di sini persen ya, kemudian di sini adalah variabel A. Saya mau tambahin variabel A, berarti di sini tipe dari A itu adalah apa? Integer, maka di sini persen I. Nah gitu ya teman-teman, ditambah ya, ditambah, kemudian di sini ada persen lagi satu yang B, ditambah B ini tipe datanya apa? Integer, maka persen I juga gitu. Kemudian di sini saya tambahkan A ditambah B kan teman-teman ya. Di sini ada berapa? Sekarang ada berapa parameter teman-teman, coba hitung. Ini 1 ya, persen yang pertama ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke, urutan dari parameter yang ada di sini juga harus sesuai teman-teman gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3 ya kan. Nah ini harus sesuai teman-teman, nggak boleh terbalik teman-teman. Jadi misalnya nih, saya posisinya ini, parameter 1 adalah STR, parameter 2 adalah tahun, benar. Parameter 3 ini seharusnya adalah tipe datanya yang tadi A ya kan. Berarti di sini A, kemudian saya kasih koma lagi, kemudian berikutnya parameter keempat adalah B, kemudian saya kasih koma lagi, dan hasil. Nah ini saya coba running deh dulu teman-teman, biar teman-teman ada bayangan. Ini running yang tadi, kita coba running sekali lagi. Compile dulu, kemudian nggak ada error, kita run. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini, hello world, ini pemrograman C. Di tahun 2021 saya coba penjumlahan dari 10 ditambah 4, hasilnya 14 gitu. Nah kalau seandainya parameternya ketukar teman-teman ya, hasilnya pun nanti akan ketukar teman-teman. Di sini perhatikan ya, saya biarkan ini dulu di sini. Ini sekarang saya rubah ya teman-teman. Ini jadi B di sini, kemudian di sini jadi A. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Saya coba compile, kemudian saya tidak tutup program yang sebelumnya teman-teman, supaya bisa dibedakan nanti. Dan saya coba run. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ya, di sini. Nah, rencananya kan tadi saya tulis, saya coba penjumlahan dari 4 ini. Dari 4 itu apa? 4 itu teman-teman lihat di sini, yaitu B. Kenapa B? Karena kita tulis B duluan di sini teman-teman. Ya. 4 ditambah 10, B baru A. Baru muncul hasilnya 14. Sedangkan kalau tadi sebelumnya ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Oke, nah ini ada 2, saya running. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kalau seandainya saya tulis tadi A yang duluan, maka di sini 10 ditambah 4. Tapi di sini saya tulis B baru A. Jadinya di sini B itu adalah 4 dan A itu adalah 10. Jadi 4 ditambah 10, sedangkan yang ini 10 ditambah 4, hasilnya 14 gitu. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan bahwa jangan sampai salah penempatan parameter di sini. Kalau seandainya salah posisinya, maka akan terbalik seperti ini. Jadi ini B ditambah A, seharusnya A ditambah B, meskipun hasilnya sama-sama 14. Itu A tambah B atau B tambah A tetap aja 14 gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kurang nanti itu berbahaya. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya kurang, ini sangat-sangat berbeda hasilnya pasti. Itu. Ini karena penjumlahan jadi sama. Sekarang kita coba yang pengurangan. Saya close, dan kita perhatikan ya teman-teman, ini saya ganti dengan kurang. Kemudian yang di sini saya biarkan dulu dengan B kurang A ya, B kurang, di sini, di sini A kurang B ya teman-teman ya. Kalau seandainya saya running, seharusnya sih sama ya hasilnya ya. Di sini kita coba running ya, kita lihat bersama-sama di sini. Oke, ini bahasa masih ditambah, ini seharusnya kita ganti dengan dikurang. Oke, seperti itu. Kemudian kita compile lagi sekali, kita run. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini
Di tahun 2021 saya coba, ini penjumlahan enggak, saya ubah dulu jadi pengurangan. Ini pengurangan. Oke. Saya coba compile dan saya coba run. Nah, nih. Di tahun 2021 saya coba pengurangan dari 4 dikurang 10 hasilnya 6. Apakah benar? Jawabannya salah, teman-teman, gitu ya. Jadi nggak sesuai. 4 dikurang 10 hasilnya adalah min 6. Gitu. Nah, jadi perhatikan itu baik-baik, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar ini posisinya. Kalau sampai ketukar posisinya, nanti informasi yang ditampilkan juga tidak sesuai. Gitu. Sedangkan di sini teman-teman bisa lihat di sini yaitu hasil yaitu A kurang B. Gitu ya. Kalau posisi yang kayak gini, ini kesalahannya di mana? Ini tinggal kita balik supaya jadi min 6. Ini sekarang kita balik di sini, teman-teman ya. Di sini kita balik jadi B dikurang A gitu. Jadi ini posisinya ini B dikurang A, ini sama dengan B kurang A, ya kan? Jadi sama posisinya. Kalau sekarang kita compile dan saya belum close. Kita compile dulu, setelah itu kita run. Nah, waktu kita run di sini teman-teman bisa perhatikan ini. Saya coba pengurangan dari 4 dikurang 10, hasilnya adalah min 6 gitu. Jadi benar ini sekarang, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini ketukar di sini juga ketukar. Kalau misalnya mau yang tadi ya A kurang B, maka di sini juga A dulu baru B. Nah, ketika saya coba compile dan saya coba running, ya, teman-teman bisa perhatikan hasilnya sudah benar. Maka saya coba pengurangan dari 10 dikurang 4, hasilnya adalah 6. Itu, teman-teman. Jadi kurang lebih penggunaan operator aritmatika yang tadi ini tambah kurang kali bagi, nanti teman-teman bisa explore lagi, bisa dicoba-coba lagi di modul praktikum. Kemudian informasi-informasi tentang variabel dan tipe data tadi, variabel tahun, A, B, dan hasil ini, dan juga tipe data char dan integer. Kemudian ada float. Float itu nanti penggunaan tipe data yang angka juga tetapi memiliki nilai desimal, itu adalah float ya. Jadi misalnya contoh 0,5, nah itu menggunakan tipe data float. Sedangkan kalau dia bilangan bulat misalnya cuma 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menggunakan tipe data integer. Jadi ada tipe data satu lagi yaitu adalah float. Gitu, teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman coba, teman-teman explore lagi. Kalau saya bahas semuanya di video ini nanti akan panjang sekali. Nanti kita akan bahas juga di dalam kelas, di dalam lab. Ya, jadi silahkan nanti dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditinggalkan dalam komentar dan nanti kita coba bahas di laboratorium, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu nanti lagi di video-video berikutnya, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan tinggalkan dalam komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.